Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang uji hipotesis dua sampel berpasangan menggunakan uji Neymar. Nah, sampel berpasangan itu dapat berupa satu sampel yang diukur dua kali. Misalkan nilai variabel sebelum sampel diberi perlakuan dan nilai variabel sesudah sampel diberi perlakuan atau before after ya. Seperti ini, pretest dan posttest. Nah, sampel berpasangan itu dapat juga berupa dua sampel berpasangan yang diukur bersama. Misalkan satu sampel diberi perlakuan, sedangkan sampel yang lain itu tidak diberi perlakuan. Ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Jika data itu berdistribusi normal dan skala pengukurannya itu interval atau rasio, maka uji hipotesis dua sampel berpasangannya itu menggunakan uji T ya. Uji T yang sampel berpasangan. Tetapi jika datanya itu tidak berdistribusi normal dan skala pengukurannya itu nominal atau ordinal, maka digunakanlah uji dua sampel berpasangan non-parametrik. Nah, nanti dilihat dulu apakah datanya itu nominal atau ordinal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang uji dua sampel berpasangan non-parametrik untuk data dengan skala pengukuran nominal menggunakan uji Neymar. Uji Neymar itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya itu berbentuk nominal atau diskrit. Rancangan penelitiannya itu berupa before after ya. Jadi hipotesis penelitiannya itu berupa perbandingan membandingkan ya antara nilai sebelum dan nilai sesudah ya. Sesudah diberikan perlakuan. Berikut adalah panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan. Maka data perlu disusun ke dalam tabel ABCD ini. Jadi plus min ini ya, ini bukanlah suatu plus minus yang dalam artian sesungguhnya, tetapi hanya untuk menandai jawaban yang berbeda. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan jawaban ya dari misalkan kategori plus ini ya, nanti kategorinya apa, itu berubah ke kategori yang lain yaitu menjadi negatif. Nah, banyaknya sampel itu yang melakukan perubahan jawaban dari plus ke minus ya. Di sini kita tuliskan jumlah sampelnya ada pada sel A. Kemudian yang melakukan perubahan jawaban dari kategori minus ini ya ke kategori yang plus ini, maka banyaknya sampel itu kita letakkan di sel D ini. Berapa banyaknya sampel itu kita letakkan di sel D ini. Begitu juga untuk yang ini, tidak terjadi perubahan jawaban ya. Dari negatif ke negatif, dari minus ke minus ya. Ini kita letakkan di sel C, kemudian yang tidak terjadi jawaban pula dari positif ke positif ya. Di sini kita letakkan ke sel C, sel B ini, ke sel B. Sehingga kita tahu ya, banyaknya orang yang merubah jawaban ya, itu ada sebanyak A ditambah D. Dan orang yang tidak merubah jawaban itu ada sebanyak C ditambah B. Gitu. Nah, uji signifikansinya itu hanya berkenaan dengan A dan D. Karena kan kita ingin melihat apakah terjadi perubahan, apakah terjadi perbedaan, apakah tidak terjadi perubahan, ya kan? Nah, di sini kita uji signifikansinya itu menggunakan A dan D. Ya. Makanya kita di sini ya menggunakan A dan D itu. Nah, peneliti itu berharap dari jumlah sampel yang jawabannya berubah, yaitu A plus D, itu terdapat setengahnya yang berubah dari plus ke minus. Ya, dari positif ke negatif. Dan setengahnya itu berubah dari minus ke plus. Itu. Hipotesis 0 itu menunjukkan jumlah perubahan pada setiap arah adalah sama. Ya. Hipotesis nolnya itu di sini ya berarti tidak terjadi perubahan, tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Tuh. Jika H0-nya itu benar, maka frekuensi yang diharapkan untuk kedua sel itu ini
Ini adalah frekuensi harapannya ya, nilai harapannya. Setengah dari A plus D. Tuh. Nah, statistik uji yang kita gunakan, kalau jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan 25, ya, jumlah sampelnya itu kurang dari atau sama dengan 25, maka kita gunakan uji binomial. Jadi kita hitung ininya dulu, setengah kali A plus D-nya itu berapa? Kalau misalkan kurang dari 5, ya, maka kita gunakan uji binomial. Tetapi kalau nilai dari setengah dari A plus D itu lebih dari 5, ya, maka kita gunakan uji Neymar. Nah, kalau menggunakan uji binomial, di mana setengah kali A plus D-nya itu kurang dari 5, maka yang jadi N-nya itu adalah jumlah dari A plus D, dan X-nya itu adalah nilai terkecil dari A atau D. Tuh, ya. Nanti kita cek dulu setengah dari A plus D-nya itu berapa. Apakah kurang dari 5 atau lebih dari 5. Gitu. Nah, jika jumlah sampelnya besar, ya, tadi kalau yang kurang dari atau sama dengan 25 kita menggunakan uji binomial. Nah, kalau jumlah sampelnya itu lebih dari 25 kita menggunakan uji Neymar ya. Rumusnya itu menggunakan rumus chi-square karena uji Neymar itu berdistribusi chi-square. Nah, ini kan rumus dari chi-square. Tuh. Nah, karena uji signifikansinya itu berkenaan dengan A dan D, ya kan? Maka chi-square-nya ini bisa kita ubah menjadi ini, ya. A dikurangi D kuadrat dibagi dengan A plus D. Tuh. Nah, rumus ini itu semakin baik dengan adanya koreksi kontinuitas yang diberikan oleh Yates menurut penelitiannya ya, yaitu dengan menggunakan nilai 1. Jadi diberikan koreksi kontinuitas. Tuh. D-nya ya. Kalau di uji T-nya itu ya. Nah, koreksi kontinuitasnya itu diperlukan karena distribusi kontinu, yaitu distribusi chi-square, itu digunakan untuk mendekati distribusi diskrit. Jadi kan datanya kita berupa ini ya, diskrit kan ya. Tapi uji statistik yang kita gunakan untuk yang sampel besar, itu kan menggunakan chi-square. Di mana chi-square ini dia itu kan kontinu. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya koreksi kontinuitasnya. Sehingga rumus ini ya, itu berubah menjadi ini. Chi-square sama dengan ya kuadrat dari mutlak A min D dikurangi 1 dibagi A plus D. Chi-square-nya ini nanti menggunakan derajat kebebasan 1 dB-nya ya. Gitu. Nah, kriteria pengujiannya tolak H0 jika chi-square hitung itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel dengan derajat kebebasannya adalah 1. Ini tolak H0-nya. Berarti nanti gagal tolak H0 jika chi-square hitung itu kurang dari chi-square tabel. Nah, berikut adalah tabel chi-square karena derajat kebebasannya itu 1 ya. Berarti ini yang ada di sini. Nanti bergantung pada alfa yang digunakan. Kalau alfanya itu 5%, berarti ini. Ya. Chi-square tabelnya adalah 3,841. Nah, contohnya di sini, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan tentang pupuk organik terhadap perilaku petani dalam menggunakan pupuk. Data penggunaan pupuk oleh 30 responden itu ditunjukkan tabel di slide berikutnya. Nah, lakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan terdapat perbedaan jumlah pengguna pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, berikut adalah tabelnya dari 30 responden. Misalkan di sini responden 1 sebelum penyuluhan beliau menggunakan pupuk anorganik. Setelah dilakukan penyuluhan, ya, beliau merubah ya, yang awalnya
menggunakan pupuk anorganik, setelah penyuluhan beliau menggunakan pupuk organik gitu. Nah, ada juga yang tidak berubah, misalkan ini kan responden ke-6, sebelum dilakukan penyuluhan maupun sesudah dilakukan penyuluhan, beliau tetap menggunakan pupuk anorganik gitu. Nah, nanti ya hasil dari surveinya kita, ya kan, ini kita masukkan ke dalam tabel ABCD tadi, gitu, ya. Kita organisir, kita kelompokkan ke dalam tabel ABCD. Tuh. Nah, berikut adalah uji hipotesisnya. H0 berarti tidak terdapat perbedaan ya. Tuh. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna pupuk anorganik dengan organik. Ya, atau ini, tidak terdapat perbedaan jumlah pengguna pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Kemudian, H alternatifnya adalah terdapat perbedaan jumlah pengguna pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Tuh. Ya. H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, H alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan. Gitu. Kita gunakan alfanya adalah 5%. Statistik ujinya, nah ini kan kita kelompokkan ya hasil dari survei ini ke dalam tabel ABCD. Nah, ini kalian bisa beri tambahan ya. Di sini misalkan sebelum ya. Ini kasih ini lagi ya. Di sini diberi keterangan sebelum penyuluhan, kemudian yang atas ini kalian beri sesudah penyuluhan. Gitu. Jadi ini, tadi ya plus minus itu tergantung kategori yang kita gunakan ya. Di sini misalkan organik dengan anorganik gitu. Nah, petani ya yang sebelum penyuluhan menggunakan pupuk organik, kemudian setelah penyuluhan itu menggunakan pupuk anorganik, itu ada sebanyak 2. Nah, coba kita cek ya. Sebelum penyuluhan beliau menggunakan organik. Nah, ini organik ke anorganik. Ini 1 ya. Ini 1, terus kemudian, nah ini 2. Udah, 2 aja. Demikian untuk yang lainnya. Di sini ya. Tabel ABCD-nya kita lengkapi, kemudian kita hitung chi-square hitungnya. Di sini diperoleh chi-square hitungnya sebesar 7,5625. Gitu. Kriteria pengujiannya apa? Tolak H0 jika chi-square hitung itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel ya. Gitu. Nah, kita lihat chi-square tabelnya di mana alfanya itu 0,05 dengan derajat kebebasan 1 itu diperoleh 3,841 ya. Tadi berapa? Nah, ini 3,841. Tuh. Nih. Nah, karena chi-square hitungnya yaitu 7,5625 ya. Ini kan lebih dari ini ya, 3,841. Maka dia masuk ke dalam daerah penolakan H0. Jadi H0-nya ditolak. Tuh. Nah, H0-nya ditolak. Berarti simpulannya apa? Ini ya. Tuh. Jadi simpulannya pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ya pada jumlah pengguna pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Itu. Ya kan? H0-nya ditolak. Berarti simpulannya adalah ini ya. Pada taraf signifikansi 5%. Itu. Nah, berikut adalah cara pengolahan menggunakan SPSS. Ini. Nah, untuk kriteria pengujiannya, ini tolak H0 jika eksak signifikansinya, totalnya ini kurang dari alfa. Di sini diperoleh ya, signifikansinya dari ini ya, signifikansi hitungnya, itu adalah sebesar 0,004.
Nah, 0,004 itu kan kurang dari 0,05 ya. Nah, berarti apa? H0-nya ditolak gitu. Nah, sama ya di sini. Nah, ini maka H0 ditolak gitu. Nah, berikut adalah tugasnya ya. Silakan kalian kerjakan. Ini. Nah, ini kan jumlah anggotanya 300. Kalau hitungan manual mungkin lebih mudah ya. Nah, tapi gimana Bu kalau yang di SPSS ya? Nah, ya kalian ini buat 300 data itu ya. Jadi di sini apa? Misalkan ini pemberian sponsor. Nah, misalkan ya yang tadi sebelum dan sesudah. Nah, ini sebelum sponsor diberikan, setelah sponsor diberikan. Nanti kalian buat ini ya. Yang sebelumnya ada 300 data ya. Itu 1212 itu ya, nanti disesuaikan atau pakai 0101 itu nanti juga bisa ya. Jadi sebelum sponsor diberikan ada 300 data dan setelah sponsor diberikan juga ada 300 data yang bersesuaian itu. Nah, kemudian lakukan ini step by stepnya. Baik, sekian untuk pertemuan keempat ya. Silakan kalian pelajari. Budina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.